Bukan lagi sindir-menyindir, tapi ini banding-membandingkan loh. Apa sih rasanya dibandingkan dalam ajang pencarian bakat? Karena belum lama ini, seorang penyanyi dibandingkan penampilannya dengan penyanyi sebelumnya. Yap, dia adalah Lyodra. Ternyata seniornya, Citra Scholastika, juga pernah punya pengalaman yang sama. Apakah benar Citra dibandingkan oleh juri yang sama dengan Lyodra? Gak hanya Citra loh, Gilga Syahid, suami dari Happy Asmara, juga sering kali dibanding-bandingkan dengan penyanyi lain. Kira-kira seperti apa ceritanya? Selengkapnya akan dihadirkan dalam Spill the Tea. Ini tuh luar biasa banget ya, kita kedatangan dua musisi, anak-anak muda. Bukan cuman prestasi karena menghadirkan dua musisi, tapi mereka datang dari latar belakang yang cukup berseberangan. Iya kan? Pop jazz sama pop Jawa. Oh iya? Yes. Ini pop jazz, Pop Citra jazz. Scholastika. Pop jazz, pop Jawa dangdut. Oh Jawa, pop Kalau jadul. kamu tahu biar lebih kerennya kayak Javanese pop gitu. Javanese pop, mengerti ngana madanones. Gilga dan juga Citra, kita spill Angkat the tea dulu. gelas Kita dulu. cheers dulu ya. Selamat datang di Spill the tea. Thank you Bang sudah hadir. Luar biasa. Jadi langsung menyapa Langsung. pemirsa setia Spill the Tea, kita langsung kasih kejutan buat Citra. Cit, coba kita lihat ya tampilan yang sudah kita siapkan. Belakangan kayaknya jadi rame nih gara-gara postingan kamu yang ini. Citra tuh sempat memposting ini nih ya, sering laguku dinyanyiin di ajang pencarian bakat. Suatu ketika jurinya nyeletuk. Saya kira lagu ini cuma cocok dibawain Citra, ternyata kamu lebih bagus. Nggak bete, cuma di kesempatan lain beliau jadi awkward. Ketemu aku pas satu event bareng, hayo loh. Ada bijaknya, komen juri paling pas itu seperti ini. Kamu berhasil banget bawain lagu ini dengan versi kamu. Saya suka banget versi kamu. Terdengar memujinya maksimal tanpa merendahkan siapapun, apalagi penyanyi aslinya yang berhasil bikin lagu itu dikenal. Coba kita bahas satu-satu ya. Ini kayaknya ada 3 bagian yang langsung mengundang diskusi rame di luar sana. Itu menarik sekali karena waktu aku bikin tweet-tweetan itu sebenarnya karena aku lagi suka banget ngobrol-ngobrol di threads gitu, dan karena menurut aku aplikasi ini tuh mempertemukan aku dengan banyak lapisan masyarakat. Jadi kalau ditanya nyangka nggak akan Heboh ini. panas ini, itu aku nggak nyangka banget. Oke. Karena ini benar-benar lagi ngobrolin tentang pengalaman aku, jadi nggak berkaitan dengan apapun. Oke. Tanpa aku sadari ternyata ini sangat relate dengan kejadian yang baru-baru ini. Oke, yang lucu kenapa postingan kamu tuh jadi rame, itu kan karena selang beberapa hari dari postingan Citra itu muncul peristiwa yang juga itu ya? Iya. Aku pikir sesudah. Jadi Citra dulu. Oh Citra dulu Iya, ya? dan kebetulan aku nggak nonton acaranya, terus tiba-tiba Jadi komen rame. aku Disangkut-sangkutin. Iya, karena memang sempat jadi rame sekali. Dan yang Ada- mau aku, maaf Kak, Iya, nggak yang mau aku klarifikasi sebenarnya juri itu bukan Mbak Titi ya. Oh. Jadi aku berteman baik dengan Mbak Titi dan maksudnya itu bukan Mbak Titi DJ. Jadi itu yang jadi simpang siur. Jadi Iya, kayak, iya, wah iya. ini jangan-jangan Oke. ini dan Karena Titi kejahitnya ke situ. sampai TOC aja sampai ngechat aku kayak apakah ini aku? Bukan gitu. Jadi aku jadi kayak lucu-lucuan gitu kayak santai aja, enggak ini dan aku nggak nyangka ini akan jadi suatu obrolan yang seru. Karena Atau memang- kita pop quiz aja satu-satu, kita sebutin jurinya, ada yang udah ngechat kamu apa belum? Berarti yang belum ngechat, itu tuh. Jadi ramai sekali ya, karena memang ada seorang juri di ajang pencarian bakat yang membanding-bandingkan si penyanyi ya, bahkan dianggap menyinggung penyanyi di ajang pencarian bakat tersebut. Kita spill dulu ini. Dewi Citra ada komunikasi sama Lyodra nggak? Sejauh Maksudnya, ini dia sempat memberikan komentar atau apa enggak, gitu ke kamu? enggak sih. Sejauh ini aku juga tahu karakternya Lyodra, kayaknya kalau ada desas-desus atau berita-berita gitu biasanya Menengahi. dia dia cukup cuek sebenarnya. Karena Lyodra aku juga yakin dia pasti tidak terganggu. Oke, kalau dari Gilga sendiri melihat kejadian ini gimana? Kalau dari POV aku, karena Mbak Titi ini sebagai diva, apalagi yang dinyanyikan ini adalah lagu yang Dibawakan dan diciptakan ya? dibawakan originalnya oleh Mbak Titi sendiri, dan Mbak Titi sebagai penulis lagunya sendiri sebenarnya menurut aku masih dalam konteks wajar. Nah, maksudnya wajar tuh bukan berarti kayak ini langsung bener atau salah gitu, enggak kan? Itu kan jadi pro kontranya bukan dari bukan dari Mbak Titi ataupun Kak Lyodranya. Yang jadi pro kontra tuh dari fans-fansnya kan sebenarnya. Dan aku yakin
karena apa ya? Karena ini pencarian bakat, jadi aku merasa di situ pasti banyak banget karakter-karakter vokal tuh yang beda-beda. Betul. Mungkin saking hype-nya di acara itu yang bikin Kak Titi tuh kayak ini best banget sih, ini Iya. keren banget sih Iya. gitu loh, tanpa bermaksud tanpa memojokkan bermaksud. sang penyanyi asli. Dan untuk sekelas Mbak Titi, dia seorang diva yang aku tahu dari masih aku kecil, aku yakin itu tidak mungkin tidak mungkin Oke. ada maksud seperti Menyinggung, itu. ada maksud untuk menyinggung. Menurut gue ya, para diva pun pasti suka dibanding-bandingkan dengan anak-anak baru. Yang dimana mereka menyanyikan bisa jadi lebih bagus dari sang diva-divanya ini. Banyak tau, dari Krisdayanti, Ruth Sahanaya, iya dong, Mama Titi Ina. DJ, Mama Ina. Banyak banget anak-anak muda yang memakai lagu-lagunya mereka di cover sekarang ini. Bahkan ada yang lebih bagus dan banyak juga yang bilang bagus banget, lebih bagus dari penyanyinya. Kita kan pengetahuan kita tuh kayaknya tadi tuh yang dibahas tuh pop ya. Kalau kamu kan tadi kamu memperkenalkan istilah baru tuh Javanese. Japanese pop, maksudnya Japanese pop. biar lebih modern ya, pop Jawa, dangdut itu sebenarnya sama aja. Oke. Cuman kita lebih fokusnya lebih banyak ke pakai bahasa Jawa. Sekarang gue tanya sama lo, Dave Hendrik. Lo paham gak Japanese popnya itu kayak gimana? Nyanyiin dulu lagunya Gilga. Coba nyanyiin dulu supaya dia nggak paham nih Japanese pop. Coba, lo kan taunya cuma pop kan? Pop Jawa. Coba, pop Jawa kayak gimana? Kalau lagu aku nih, Iya. yang Coba mungkin nyanyiin yang paling dikit aja. booming sih, yang ngomong jalukmu piye, tak turutane, tak usahane, aku ra masalah, yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia endingnya. Lo pernah di Salatiga kan sekolah paham dong berarti kan Indonesianya bahasanya. Oh, tapi itu cuma Iya. enak didengar, kehidupan nyata nggak enak itu kata-kata. Yang penting kamu bahagia endingnya walaupun sama orang lain nggak mau aku. Iya. Zen, ada Jadi yang- Gilga honornya 300 juta Betul, sekali ada yang manggung. bilang mahal ya 300 juta padahal lagunya cuma cover. Kalau bahasa Jawanya, pilih yang 310 juta tapi full coveran atau 100 juta tapi full karya. Oke. Tapi Ya tetap pilih sing 100 juta, yang 100 juta tapi full karya gitu. Itu Nanya. kalau bahasa Indonesianya. Oh, nanya sama Gilga. Apakah emang iya kalau kamu itu dikenal orangnya karena lagu-lagu cover aja? Jadi sebenarnya gini Kak, musik Jawa itu sangat luas ya. Iya. Dan alhamdulillah musik Jawa itu dikenal bahkan di seluruh dunia, maksudnya di seluruh Indonesia, bahkan lagu Kicomania sampai dia dapat worldwide kan, sampai ke luar negeri juga. Nah, jadi karena Gilga pada saat itu tuh punya lagu nggak banyak, jadi Gilga itu meledak di lagu Nemen yang tadi Gilga nyanyiin. Iya. Terus Gilga berkarya mungkin baru 5 lagu. Iya. Nah, otomatis ketika Gilga manggung, kan Gilga harus bawain sekitar 8 sampai 10 lagu. Betul. Iya. Nah, yang sisanya ini aku bawain lagu dari kalau aku bilang nih sang maestronya musik Jawa itu almarhum Pak Didi Kempot kayak gitu. Tapi itu semuanya dengan izin juga Oke, gitu. iya. Dan kalau untuk komentar-komentar seperti itu sih Gilga nggak pernah nanggepin sih. Iya. Gilga cuman itu bikin aku lebih semangat lagi gitu aja. Iya. Ya nggak nanggepin lah, aku juga kok jadi 300 juta. Nggak ada waktu, saya masih banyak orang belajar. Nggak ada waktu gue bacain Amin, komentar. amin. Selanjutnya lah ya, kita langsung aja ada surprise buat Citra. Citra, ya di panggung pencarian bakat, kamu sempat dijuriin juga nih ya sama mereka. Sekarang urutkan ya, juri mana yang paling pedes? Kasih komentarnya. Kita mulai dari Agnes Mo, Anang, atau Rosa. Oh mudah sekali. Makin besar ya. Mudah banget. Pundaknya Gue udah apa? tahu tuh. Coba Mudah siapa? banget. Aku juga udah tahu sih kayaknya ya ini ya. Iya, coba siapa? Kenapa? Yang paling pedes dan pedesnya itu karena aku tahu ucapannya selalu fakta, itu adalah Mas Anang. Iya. Oh gitu. Jadi dia faktual tuh. Dia sangat Mungkin sakit tapi itu faktanya begitu. Tapi aku juga pasti dalam diri aku bilang aku setuju. Oh. Gitu. oke. Jadi kalau Mas That's Anang good. tuh kalau lagi muji banget, kalau lagi
kecewa juga pasti akan sangat diungkapkan gitu. Dan itu malah jadi motivasi buat aku sebagai finalis ya. Iya, iya, tapi Kedua setelah Anang, Agnes Mo. Agnes Mo. Agnes Mo. Itu Coba juga- kalau Agnes Mo itu lebih teknikal ya. Lebih Dia kayak, teknikal dan technical. lebih ke stage acting, Iya, stage act, terus iya. gimana Emosinya, mengatur iya. latihannya. Benar-benar sangat benar kata Kak Karen, Iya, sangat teknikal. Technical. Oh, kalau Rosa mah pasti Ibu peri kita. fairy godmother kan? Godmother. Iya kan? Fairy godmother kalau Rosa. Tapi tuh. mereka bertiga tuh gimana sih di depan kamu gitu sama di televisi atau ketika menjuri di belakang panggung, terus pribadi mereka sama atau kamu menemukan berbeda nggak sih? Kan Atau orang tiba-tiba kan- kadang-kadang suka gitu ya, di depan kamera beda, di belakangnya beda. Bisa jadi kita pas lagi break kan, ternyata seru banget Iya. gitu kan. Atau malah galak atau apa gitu. Nggak terlalu signifikan, cuma mungkin kalau Agnes Mo kan terlihat sangat mega star gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lagi latihan, kita lagi ada kayak misalnya di dalam masa-masa karantina itu, aku inget banget memori mamanya Kak Agnes itu beliin aku vitamin gede banget untuk mastiin bahwa aku tuh nggak kekurangan gizi karena tahu bahwa jadwal kita selama seminggu tuh benar-benar sleepless banget dan aku melihat bahwa kalau lagi latihan tuh benar-benar kayak ajang lain yang lebih mentoring gitu. Dan menurut aku itu beda ketika lagi jadi juri, itu benar-benar mereka sangat profesional. Mereka cuman mengomentari apa yang mereka lihat ketika di panggung. Oke. Mereka nggak ngomentarin apa yang ada di belakang. Oke. Oh, itu Walaupun kita lagi profesionalismenya sakit, ya. Iya. walaupun kita lagi flu, kita lagi stres banget, tapi yang mereka bahas adalah bagaimana Penampilan di panggung saat kita itu. memberikan penampilan itu kepada audiens gitu. Iya, iya. Aku juga suka agak tuh ya kalau nonton ajang pencarian bakat terus jurinya berkomentar tuh, saya tahu kamu sedang tidak enak badan kan gitu. Itu kan nggak ada hubungannya gitu. Kadang-kadang kita penonton nggak tahu loh gitu. Why do you have to spill it gitu. Kalau aku setuju, makanya poin kamu yang dinilai itu penampilan kamu di atas panggung yang saat itu dilihat dan dinikmati aja. Kejutan berikutnya untuk Oke, Gilga. Gilga Sahir. Oke, Gilga Yang munculkan. hotel di Jakarta itu aku Sahid Jaya, amin ya, diaminkan. Amin. Oke, dari ketiga nama ini Gilga, siapa yang paling kamu cemburuin kalau duet sama Happy Asmara? Ada Hilarius si Darboy ini, El Rumi sama Andres. Cemburuin kalau dia duet sama Happy Asmara. Happy adalah istrinya Gilga. Apakah kamu tipe laki-laki cemburu, Gilga? Jawabannya lama berarti iya. Kalau dari ketiga nama siapa yang paling kamu cemburuin? Kayaknya nggak perlu dipilih namanya, dari ketiganya aku cemburu semua sih. Ini. Bucin. Bah bucin. Bucin memang. Iya, ini bucin deh, Fendrik. Lo nggak tahu. Cuman kalau untuk profesional istriku waktu lagi ada di Panggung. di panggung, waktu ada ini harus duet sama ini sama itu, aku sebenarnya Evan aja gitu. Oke. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ya yang namanya suami nih, kadang kita kayak ngeliatnya, aduh jangan deket-deket dong sayang. Tapi kan kita kan Iya. cuman lihat ya kayak ini bisa nih agak saya kayak gila gitu doang sih. Tapi kalau untuk skala cemburu ya yang namanya suami ya pasti cemburu. Tapi untuk urusan keprofesionalan ya udah deh. Oke. iya. Oke, lanjut ya. Ini juga masih untuk Gilga. Yuk. Kok gila lagi? Iya dong, Gilga. Ini ada video, coba. Pengen tahu, itu video berapa lama yang lalu? Kamu beda sekali di situ, agak lebih cabi loh. Habis umur. Iya itu kalau nggak salah berat badannya sekitar 78. Sekarang? 65. Oh. Berat badannya turun karena nggak cocok main sama Karen. Enggak. Kalau Bininya ya yang main. Bininya. kalau dari video itu tuh sebenarnya istriku tuh kan suka bercanda nih. Jadi kayak waktu lagi rebahan, waktu lagi apa gitu, dia kadang cerita, ya aku dulu punya mantan tuh ini loh gitu. Terus cerita lagi, waktu aku dulu SMA tuh punya mantan ini loh gitu. Jadi memang istrinya tuh suka bercanda. Emang orangnya tuh kayak dia tuh suka mancing aku buat cemburu aja. Karena dia tahu kamu cemburuan banget.
Kemungkinan iya. Sebenarnya itu gemes-gemes aja. Jadi istri aku tuh dia tuh sampai cerita dari dia masih SMA waktu deket sama siapa itu dia cerita terus. Berarti lo sebel dong? Juga sebel nggak? Kan kita tiap kalau nyari pemberitaan mengenai kamu dan istri kamu, yang ramai dibahas penggemar tuh adalah nyangkut-nyangkutin selalu dengan masa lalu istrimu. Kamu sebenarnya sebel dong? Sebel enggak? Kan aku pemenang. Luar biasa, menangnya dia. Tapi sebenarnya kamu sendiri tipe orang yang bisa berdamaikah dengan masa lalu ya dalam hal ini Pak, istrimu? Aku selalu berdamai dengan apa saja tentang istriku. Oh wow, hebat banget. Apapun itu selama dia karena aku tahu ya istriku itu orang yang tidak pernah kayak jadi dia tuh kalau ngobrol seakan-akan serius tapi aku tahu dia bercanda. Oh. Jadi apapun yang ada di masa lalunya dia, apapun yang ada tentang dia dulu dari dia SMA dekat Tidak sama berdampak siapa, apapun ke kamu. tidak berdampak ke apapun ke aku dan tidak mempengaruhi cintaku ke dia juga. Ya well, seneng banget hari ini Spill the Tea bisa berbagi tawa sama Gilga sama Citra ya. Walaupun kita tahu kan, hidup itu kan nggak selalu ketawa-ketawa ya. Kadang kan juga ada hari di mana kita lagi nggak bahagia. Dan sebagai seorang seniman kan pasti masing-masing dari kita udah belajar menguasai ilmu tidak terlihat bahagia tapi harus tampak bahagia. Iya, tenang, ilmu tenang. Iya. Iya kan? Karena ada artikel yang satu ini ya. Happy asmara alami keguguran. Gilga Shahid makin bucin. Video call-nya 24 jam. Boleh diralat 24 jamnya salah. 53 jam. 53 tuh berarti 2 hari. 53 jam. 2 hari lebih sampai HP-nya rusak. Dek, lo tau gak sih ceritanya mereka nih, Gilga sama Happy itu seru banget. Dia tuh dulunya sales ya. Kamu cerita dulunya Aku sales. Dia pernah sales handphone ya kamu? Ya brand handphone. Oh makanya doyan video call ya, mungkin buat Enggak. tes produk kali. Tapi yang seru dari ceritanya, dia dulu pernah ngucap kalau apa gimana kamu ngucap? Jadi waktu itu aku tuh jadi sales sama jualan baju polos. Oh, Baju kaos-kaos polos itu. Nah, jam 1 malam atau jam 2 malam itu temen tuh order. Ya karena yang namanya ini kerjaan, mau jam berapapun selama aku siap aku anterin. Ya udah aku anterin lah. Terus si temen aku tuh nyeletuk dia. Kamu tuh nyari duit sampai jam segini. Karena kan itu malam banget ya. Kamu tuh niat banget nyari duit sampai jam segini tuh buat apa? Nah aku nyeletuk aja buat nikahin Happy Asmara gitu. padahal saat itu belum kenal Happy Asmara. Itu 2019 belum. Belum, itu 2000, itu waktu Lu pandemi. makanya harus nyeletuk gitu deh. Udah manifest ya? Manifest itu. Tahu nggak sih? Lu belum kenal Happy kan? Coba video call Happy. Video call Happy. Kenalan Apa ya? dari gue aja? Coba video call. Happy Asmara ya. Dipanggilnya Happy apa Asmara? Happy. Happy. Aku kalau nyebut, kamu mau nyebut mau kenalan sama siapa tuh nanti? Pengen aku, Nih. dia akan kawin sama dia. Istri aku tuh lah kalau aku lagi kerja gini langsung ngechat, sayang aku TW ngantuk banget, sayang jangan lupa makan biar gak masuk angin, sayang takut berarti lambungnya. Coba di VC ya, siapa tahu nih bisa nih ya. Vice, anak sekarang beda lagi tuh ngomongnya Vice. Diangkat langsung ya Allah. Sayang. Halo sayang. Ini. Gimana? Ada Kak Citra. Halo. Happy. Semuanya maaf, ini baru bangun tidur banget jadi ininya aja ya. Iya, jidatnya aja. Ini Kak Karen. Halo sayang, baru bangun memang. Nah Karen, iya baru bangun ini mau ke ini mau belanja. Ini. Kita lagi di Spill the Tea bareng sama Gilga. Coba Dave mau nanya apa? Karena Dave tuh penasaran kok kalian tuh bucin banget gitu. Coba Dave mau nanya. Kamu paling lama, tadi kita di acara di Spill the Tea, Happy Asmara, kita membahas paling lama kalian video call 52 jam. 53. 53 jam. 53 jam. Pengen tahu apa aja yang diobrolin kalau video call?
pertama apa aja diobrolin Kak, sampai kadang itu kalau aku biasanya kalau misal dia lagi makan apa gitu, aku pasti kayak makannya jangan gitu, begitu kayak ya begitulah. Kalau gitu tes. Banyak random banget. Kita punya tes buat kamu for fun untuk pemirsa Spill the Tea. Apa fun fact dari Gilga yang tidak banyak kita tahu sebagai penggemar dan dia nggak pernah bagi sebenarnya ke orang lain, yang dia hanya bagi kepada kamu belahan hati dan istrinya saja. Satu hal aja. Dia suka, fun fact-nya ya, dia tuh suka membasahi kakinya pas waktu tidur, dan itu nggak dia lakuin pas waktu sama teman-temannya, tapi pas sama aku dia tidurnya pasti kakinya dibasahin. Lu biasa tidur di sawah. Enggak. Kenapa dibasahin kakinya, ganteng? Jadi itu ceritanya lumayan panjang, nggak? Maksudnya intinya aku tuh jantung lemah. Yang dimana jadi tangan aku tuh gampang keringetan. Basah, iya. Nah, jadi ketika kena AC, tangannya nggak basah, kakinya nggak basah, tuh kita ngerasa nggak nyaman karena udah kebiasaan basah. Dengan istri kan suka AC, jadi kan tangan kering tuh. Nah, aku nuangin air aja di bagian kasurku yang bagian tempat kamu bawah tidur. itu, tuangin air. Ntar kaki aku terus aku mainin di airnya itu gitu. Oh, valid nih berarti ceritanya Happy Asmara nih, tepat nih. Happy, thank you ya. Oh loh, thank you banget. Kamu sudah mau membagi untuk Spill the Tea. Nih kamu mau ke supermarket, aku nitip dong tadi kacamata. Cashew ya. Cashew. Dia serius loh. Enggak, aku kenal kamu aja udah seneng kok, Happy. Thank you Aku ya. yang seneng bisa kenal kakak, sehat selalu semuanya ya. Pokoknya doanya yang terbaik untuk semuanya. Amin. Besok-besok kamu yang jadi tamu kita di sini ya. Iya ya. Mau banget. Nanti kita kontak Jan Peres. Thank you Happy, thank you sayang. Thank you. Seru banget ya cintanya mereka tuh. Sekarang kita ke Citra deh ya. Citra, sekarang ini kan semakin aktif nih tampil dan bikin konten cover di sosial media, dan ternyata ada yang bikin salah fokus netizen ya. Tunggu dulu, aku baru tahu kalau kamu bikin lagu cover. Iya, aku lagi suka karena aku lagi workshop bareng sama salah satu gitaris aku. Dan ya karena aku lagi mau bikin album, jadi lagi suka pas lagi break gitu kita kayak pengen cover lagu apa ya gitu. Seru-seruan. Seru-seruan aja. Ya nggak apa-apa, Iya. apalagi buat sosial media seru-seruan. Buat Kita naikin spill, TikTok gitu-gitu juga Iya. sih. Iya. kita spill video kontennya dan komentar dari netizen ya. Dan netizen pun ikut berkomentar. Yang main gitar pacarnya Marion Lala kah? Lalu juga ada yang bilang dia pacarnya Marion Jola kan? Kok bisa? Oh, itu Ini Iya, itu jadi memang timmu. Iya betul. Jadi namanya Denis Talakua. Denis ini benar adalah pacarnya Marion Jola. Tapi sebenarnya jauh sebelum mereka kenal, Kak Denis ini udah jadi player aku. Udah dari waktu pertama kali aku punya lagu Everybody Knew. Player Citra tuh maksudnya pemainnya Citra Iya, ya. player. Pemain ya. Iya. Salah satu music director aku juga di awal karir aku. Oke. Makanya suka barengan sampai Makanya bikin sering cover banget. juga. Karena sebenarnya di situ juga ada Lala. Oh, Marion Jolanya ada di situ. Ada di situ, ada. Bagian ngemil-ngemilnya gitu. Oh, cuman nggak in frame karena belum kamera ready. Iya. Nah, Oke. tapi kira-kira udah dapat bocoran belum sih Marion Jola sama pacarnya Emang ini? kamu Marion Jola? Soalnya kayaknya sama Denis ini udah serius banget, dan banyak Iya. netizen tuh yang menunggu kapan nikahnya. Ya mereka juga bucin banget sih ya. Iya Cuma kan? kalau untuk kapannya kayaknya Marion Jola harus diundang ke Spill the Tea deh. Yes. Iya, Lala udah Marion ya, Jola udah ya. harus Iya. Lala. Biar Lala tahu harus kapannya. Iya, bener. Biasanya kalau temenan tuh gitu, satu menikah nular. Iya. Nah, pertanyaannya juga harus kita tularin dong. Iya. Kalau Citra sendiri, tadi kan Citra bilang dia kalau nanti punya pacar, dia pasti akan cerita-cerita kayak Iya. Gilga sama Happy. Kamu udah ada belum sih yang memikat? Kalau yang mau mikat ada, tapi nanti lah ya. Nanti kita diundang lagi di sini. Oh, iya. Oke. It's promise. Oke, nah ini ada sebuah artikel ya. Gilga Syahid buka suara soal tudingan pansos nikahi Happy Asmara.
Mereka kaget aku pendatang baru. Kalau apapun yang apapun yang netizen bilang, aku sih orangnya nyantai ya. Karena yang ada di pikiran aku kalau udah jodoh mau gimana. Jadi kalau untuk pansos dan lain-lain, aku justru nggak ada pikiran ke situ sama sekali sih. Karena dari waktu itu aku justru gini. Jadi istriku adalah orang yang kayaknya intinya aku tuh nggak mau duet sama Kak Karen juga tahu sih kayaknya. Jadi aku tuh nggak mau duet sama Karen? Ya, bukan. mau duet sama diri dia. Maksudnya aku tuh nggak mau duet sama cewek lain. Jadi setelah Dia aku nggak menikah mau. sama istriku tuh kayaknya aku duet 2 sampai 3, nggak sampai 3 kali deh, cuman 2 kali aja. Oh itu batasan kamu semenjak kamu menikah kamu udah nggak mau Dia duet? yang bikin. Iya, Iya, jadi aku sendiri yang aku memang nggak mau itu. Ya Cid, nggak jadi gue bikinin lagu buat kalian berdua. Aduh, pencipta lagu kali lo Bareng aja sama Happy. Iya, Oh tapi iya, mereka bertiga. boleh, Citra boleh, nih boleh, pinter boleh. kali apapun artikel dan komentar yang diberikan oleh netizen itu nggak akan ngaruh buat Gilga karena tadi Gilga udah bilang yang pertama adalah 300 juta, yang kedua akulah pemenangnya. Iya. Gue juga nggak akan pusing dengan pansos kalau honor gue Jadi segitu. nggak ada. Loh, bukan bahasa pansos, mereka berdua punya karya dan mereka berdua penyanyi dan ya, well anyway, selamat menikmati. Soalnya pertama kali aku deket istriku, sebenarnya istriku itu nggak mau sama aku. Oh Iya iya. benar itu ceritanya. Oh, iya? Iya. Jadi aku tuh kayak ini loh, ya istriku tuh cantik, baik, ya aku tuh kan deketin ya. Cuman karena aku sebagai pendatang baru, aku kan nggak berani kayak langsung DM atau chatting atau apa. Ya aku kayak sindir-sindir di atas panggung gitu. Dan ternyata dia itu nggak nyaman sebenarnya. Oh disindir-sindir begitu nggak nyaman? Iya, tapi Makanya dari sebel dideketin lo. dari fans tuh udah kayak yang sampai udah kebentuk nih Shipping. fans shippingnya tuh udah rame banget. Terus si istriku bilang intinya kalau aku udah gak mau pacaran, kalau serius nikahin aku. Niatnya dia itu dikiranya aku takut. Iya, ternyata. Pas dia bilang gitu, aku langsung berangkat ke rumahnya, aku minta ke orang tuanya. Wih. Terus lo ceritain dulu ulang tahun papanya. Udah nggak usah. Udah Karen, jangan. Ulang tahun Jangan. ulang tahun papanya. Coba singkat aja apa ulang tahun papanya Happy? Ulang tahun papanya Happy. Ini pertama kali dia mau lamar. Lo tahu nggak dikasih apa? Kasih apa? Bukan bunga, bukan duit, saya. Sapi. Bukan apa traktor. Traktor yang gede buat apa? Buat berkebun. Berkebun. Karena papanya Happy petani. Iya, ayah itu suka berkebun. Kan baru, anak baru. Kalau Gilga berapa paling waktu dulu pertama? Mulai Aku awal. 2016 tuh 25.000. 2016 25.000. bener apa enggak sih? Apa? Kalau kamu pengen nyari yang satu profesi kayak ini kan penyanyi sama penyanyi, atau kamu pengen nyari yang beda profesi? Kalau bisa sih beda ya. Iya? Kalau aku. Oh iya? Kenapa, Cid? Kalau beda tuh mungkin jadi kenal dunia lain dan jadi lebih seru kalau bertukar pikiran. Biar kita juga jago di dua dunia yang berbeda. Oke, lanjut melihat dua musisi ini ya. Bukan hanya populer saat ini, tapi ya ada juga perjuangannya. Kita lihat dulu ini Citra yang dulu aktif banget dari usia 4 tahun. Dia udah mulai nyanyi 4 tahun? Udah mulai nyanyi, ternyata kita lihat artikelnya ya. Ternyata ada yang juga ngebully Luch. Ya, coba artikelnya best. Oke, sebelum terkenal, Citra Scholastika pernah jadi korban bullying. Emang pernah dibully, sayang? Masa-masa SMP, jadi aku tuh agak beda sama cewek-cewek pada umumnya, mungkin yang suka dandan, yang suka ya show-show kecil. Oh kalau benar nggak tahu ya. Tapi kalau di aku tuh dulu waktu SMP aku suka banget menghabiskan waktu tuh di perpustakaan. Jadi mungkin aku agak Cewek-cewek buku. aneh kali ya. Mungkin aku Cewek-cewek buku. Ya. terlihatnya mungkin aku aneh atau kayak nerd gitu. Jadi aku suka dibully-bully gitu sih. Kayak agak beda, mungkin yang lain mungkin udah kalau dulu roknya suka dilipet. Iya. Mungkin kalau aku ya rok apa adanya gitu ya. Panjang, gitu. Terus kaos kaki dilipet-lipet gitu-gitu. Tapi ketika kamu sudah menjadi penyanyi, apalagi mungkin di awal-awal ya, kayaknya lebih rentan perbandingan dan juga komentar negatif. Kamu pernah nggak dibully oleh fans atau penggemar musik di luar sana? Setelah udah jadi penyanyi.
Mungkin aku dulu pernah mungkin kayak diledek-ledekin, aku dikira meniru gayanya Rihanna. Rihanna? Oh. Karena dulu aku pernah nge-color rambut aku. Terus aku sempet kayak, mungkin bahasanya kena mental kali ya. Sampai akhirnya aku tutup Twitter. Dan akhirnya waktu itu ada almarhumah Jupe. Jupe itu salah satu yang menyemangati aku dan bilang kalau ya bad publication is a good publication gitu. Jadi ya udahlah gitu, maksudnya bawa enjoy aja. Kamu udah masuk ke dunia showbiz dan entertainment ya memang ya beginilah. Itu resikonya You have to gitu. deal with that. Tapi apakah emang iya kamu waktu itu ngefans sama Rihanna sehingga secara tidak sadar kamu mengcopy gayanya Rihanna? Dulu tuh aku suka banget Ya mendingan sih Rihanna daripada Rohana jadi komedian dong. yang color-color itu banyak kayak apalagi dulu tuh ada kayak belum Asia's ya, waktu itu America's Next Top Model, ada Tyra Banks, mungkin dengan explore berbagai bentuk haircut gitu. Jadi ya apa ya, menurut aku itu masa-masa aku remaja yang pengen coba-coba. Jujur, di spill detik, paling honor pertama dibayar berapa masih ingat nggak? Aku? Waktu itu karena aku juara 2, jadi udah ada rate-nya tuh. Jadi kalau yang juara 1 berapa, juara 2 tuh 10 juta. 10 juta? enak lah Honor itu. pertama 10 juta? Endul Ini mah tuh. enak. Lu pertama kali nge-MC aja 150 kan? 150.000? Iya. Kok lu inget sih? Gue ingat. Itu mungkin di zaman dulu. Ongkos keretanya 75.000, Bo. Hah? 2000 berapa kan? 2001 apa 2002 ya? Wih, udah 150.000. Iya. Tapi jauh, honor naik kereta 2001 loh, bukan 2021, 2001. Iya. 150.000. Iya. 150.000. Kan baru, anak baru. Kalau Gilga berapa paling waktu dulu pertama? Mulai Aku awal. 2016 tuh 25.000. 2016 25.000. 25.000. Iya. 12.000 loh. 25.000 setengah lagu kali. Enggak. Jadi kalau manggung di kafe-kafe gitu, kita itu kan manggungnya pasti 2 jam. Jadi mulai jam 8 sampai jam 10 gitu. Nah itu sebenarnya bukan 25.000, 35.000. Oke. Tapi kalau kita minta dapat makan, itu kita nggak dapat 35.000-nya. Oh, lebih kecil lagi. Ya enggak, jadi 35.000 nih kita nggak dapat makan, tapi kalau kita mau makan di situ sekalian, kita nggak dapat honornya yang 35.000 itu. Kalau ini Ya, teman-teman pasti. kamu ya? Oh itu Ya, di sini ada adik-adik. Adik-adik. Tiara Andini, Liodra, sama Ziva. Nah ini kedekatan Iya. kamu tuh, kamu tahu nggak sih kalau di antara mereka bertiga itu suka menutupi kesedihan mereka, kesedihan apa gitu? Tahu nggak? Kesedihan? Wah kalau kesedihan aku kurang Enggak. tahu ya. Atau taunya cuma bahagianya aja? Mungkin karena kita juga kalau ketemu sering misalnya kita satu event bareng Oke. gitu. Jadi kayaknya kalau untuk masalah pribadi, paling cuma tahu kisah-kisah cinta-cinta aja, tapi itu pun juga lewat sosial media. Itu pas aku lagi support konsernya mereka bareng sama konser Diva, ada Mbak Titi, ada yang kemarin ya. ada Mimi Kade, Oke, ada iya, Mama iya, Ute gitu. Betul. Apa mungkin yang bisa kamu kasih insight ke adik-adik tadi, belajar dari pengalaman kakak di sesuatu dulu? Aku rasa mereka juga bahkan lebih lebih banyak memberikan aku inspirasi sih. Gimana caranya untuk bisa bertahan. Aku kayaknya lebih banyak belajar dari mereka, kayak aku melihat dan beradaptasi juga dengan cara merilis lagu di era sekarang. Itu udah beda banget dengan era aku di 16 tahun yang lalu. Aku pernah satu event bareng sama Liodra gitu ya. Aku lihat kita beda cuman berapa segmen, terus dia udah ngedit Foto, udah langsung posting. video, posting. Itu menurut aku hebat banget sih. Kok lu bisa dia sih, bisa gitu? membagi fokus untuk nyanyi, fokus untuk sosial media, dan aku sangat belajar itu dari Ya kayak kalau adik-adik ini. anak-anak yang sekarang tuh hebat sih untuk itu. Iya. Happy juga tuh salah satunya. Baru juga Kadang mereka tuh gue bilang, Pi ngapain sih Pi? nyanyi lagi eventnya belum jadi, mereka udah selesai posting. Oke, kita masuk sekarang ke Truth or Dare ya. Kita masuk ke permainan. Nah, sekarang ada bowl di sini, ada mangkok ya, transparent. Di situ ada beberapa yang kamu bisa ambil terus nanti dibaca dan diikuti ya. Dare, buat freestyle 30 detik tentang orang di sebelahmu. Mungkin impersonate Gilga dengan cara dia nyanyi deh, Ah, lagu bahasa Jawa Jawa. kali ya. Itu kan kamu bisa tuh sedikit aja. Gue bantuin tuh. Benar. Gilga. Gaya Gilga. Aku baru kenal jadi ya. Mungkin
Kak Dev aja. serak-seraknya aja kali ya. Iya, iya, Boleh. Pengen tahu nih. Husky gitu, Gil. Husky. Rungkang, Wis. ente-entean. Vibranya betul banget ini. Kelangan kowe sing paling tak sayang, stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Dapat tuh. Dapat pintar. Dia bening banget. Emang vibranya kayak gitu aku. Itu ya? Kalau nyanyi kayak gitu juga. Jadi kalau nyanyi kalau nada Jawa ya. Rungkang. Pasti kayak gitu vibranya emang kayak gitu. Coba aja betul berarti banget. menyanyi jazz. Iya mana? Nah, makanya boleh Itu kan di luar comfort zone juga Iya, ya. Oke, ambil langsung dibacakan Gil. Terus, ya. Hal paling romantis yang pernah terjadi lewat musik. Bikin lagu pernikahan buat aku sama istri aku. Jadi lagunya itu judulnya Ingin Temu. Ingin temu. Lagu ini menceritakan karena pada saat itu kan jadwalku sama istri aku ini susah banget buat ketemu. Nah, lagu ini aku bikin, kenapa aku kasih judul Ingin Temu, karena di waktu pernikahan ini aku pengen banget ketemu sama kamu. Dan di dalam lagu itu banyak banget makna yang aku nggak jabarin secara gamblang, tapi aku lebih ke kayak ngasih clue aja gitu. Kayak refnya kan, sayang datang, Nyanyi, ambil nyanyi. Capek kali. Jangan pelit. Manajer dari depan udah gini. Jadi kayak gini. Sayang datang, aku rindu ingin pulang. Aku ingin senang-senang gitu. Kenapa aku bilang sayang datang, aku rinduin pulang? Karena aku tahu kalau aku tidak bisa ke sana, kamu datang ke sini pun sama aja karena kamu rumahku. Jadi Langsung pengen dengerin lagu Jawa. Ini lagunya bahasa Indonesia. Ini lagunya bahasa Indonesia ini. Playlistnya Dev Hendrik kan? Japanese pop. Ini lagunya bahasa Indonesia. Mendadak sih full. paling Japanese pop. Full bahasa Indonesia lagunya. Oh, lagunya bahasa Lagu ini Indonesia. full bahasa Indonesia. Kak Karen ini diskriminatif. Tadi suara meleot dikit langsung Japanese pop. Oke, ambil sekali lagi. Yuk, Citra. silakan Citra. Citra boleh. Ini truth or dare, kita lihat Truth kamu dapat or dare. truth Kamu atau dapat dapat truth. dare. Hopefully. Kebenaran atau tantangan? Terus, pernah menangis karena musik? Langsung dijawab. Pernah. Waktu aku rilis lagu terbaru aku di tahun lalu, judulnya Tilik Jogja. Lagu itu menceritakan tentang aku merenung bertahan hidup di kota besar. Dan kadang-kadang kalau kita lagi penat, lagi overwhelmed, rasanya pengen kayak sejenak pulang kampung untuk kayak apa ya, mungkin kayak grounding atau kayak untuk membumi sejenak, untuk punya kekuatan untuk recharge. Gimana caranya bertarung lagi di kota besar? Terakhir, Gilga. Terakhir Gilga ambil satu lagi. Bismillah. Nyanyi jazz mungkin di sini. Gantian. Kamu nyanyi lagu jazz gitu. Jangan-jangan iya lagi. Truth. Kalau bukan penyanyi, ingin jadi apa? Kalau bukan penyanyi, kamu pengen jadi apa? Kalau bukan penyanyi, takdirmu maunya jadi apa? Pengusaha. 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 Perusahaan tadi. Karena kalau pengusaha duitnya tajir bisa ngundang orang buat nyanyi terus. Iya. Iya kan? Kalau dia pengusaha, dia bisa undang kita. Sekarang aja beneran aja udah bisa undang kita. Iya. Dia low profile aja. Tapi orang Madiun siap nggak ya? Amin ya Allah. Gilga, Citra, thank you Siap, banget. Thank you teman-teman, thank you. Jangan kapok diundang Spill the Tea. Terima kasih banyak pemirsa Spill the Tea. Kita mohon pamit ya. Saksikan selalu setiap Sabtu dan Minggu 11.30 hanya di Trans TV. Thank you for watching. Bye-bye semuanya.